Shalom. Halo. Sekali lagi shalom. Selamat sore menjelang malam pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian Kau Cinta Yesus.
ibadah pada hari ini dapat menjadi berkat yang berlimpah di dalam hidup kami Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Dan Tuhan, apabila ada segala roh jahat, kutuk maut apapun itu yang mencoba menghancurkan ibadah kami Tuhan, kami ikat patah, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian lagi. Kita sama-sama mengangkat pujian Hatiku Percaya.
Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya Bapa, disayangi kami memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami Bapa, kami juga hasil berpelan biar berapa Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk doanya yang bertugas mengedarkan. Saya persilahkan sambil kita angkat lagu pujian. Jangan laju. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri sambil kita angkat lagu pujian Janji-Mu ya dan Amin. Saat aku jatuh, kau
kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa pengganggu ibadah apapun itu Tuhan, yang mencoba mengganggu, mengintimidasi dan mencuri firman Tuhan yang ditaburkan dalam setiap hati kami. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami ikat, tolak, hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan saja yang bekerja di tempat ini, Kau Raja bertata berkuasa selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali saudara, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dan berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua, saudara, untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kehidupan seorang anak muda yang pada masa mudanya ia sudah memikul tanggung jawab yang besar. Nama orang muda ini mungkin saudara semua di tempat ini sudah tahu. Sebagian, ia bernama Yosia, seorang raja yang pada masa mudanya ia sudah memikul tanggung jawab sebagai raja. Kita buka ayat firman-Nya di 2 Tawarik 34. 2 Tawarik 34 ayat yang 1-3. Kalau sudah ditemukan, kita baca firman-Nya. 2 Tawarik pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, dan pada bukit-bukit pengorbanan, tiang berhala, patung-patung dan patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Di sana juga dikatakan mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ayat selanjutnya ya saudara. Tapi di sini saya mengambil ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekilas tentang kehidupan Yosia. Di sini dikatakan di firman Tuhan ini di 2 Tawarik, Yosia mulai menjadi raja pada usia 8 tahun. Kelas 2 SD ya. Dia di usia 8 tahun sudah memikul tanggung jawab yang besar. Dan pada masa pemerintahannya itu dikatakan ia mulai mencari Tuhan pada tahun ke-8 dari masa pemerintahannya. Mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 16 tahun dia mulai mencari Tuhan. Dia diangkat usia 8. Di usia 16 dia mulai mencari Tuhan. Di usia anak-anak SMA ya kalau pada saat ini untuk kita sekarang di tempat ini ya. Jadi dia mencari Tuhan sejak muda belia, di sini dikatakan. Dia mencari Tuhan. Apa itu kita mencari Tuhan ya saudara? Banyak cara. Kita berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh Tuhan bagaimanapun caranya. Di sini dikatakan Raja Yosia di usia yang muda belia dia mencari Tuhan. Sama seperti saudara dan saya di sini. Saudara terutama ya yang masih muda, yang ada di usia yang produktif, di tengah banyak godaan, di tengah banyak kesenangan dunia. Bagaimana saudara dan orang-orang muda yang lain dikatakan bisa menjadi seperti raja ini, mencari Tuhan. Ini sangat luar biasa saudara, karena di usia seperti ini itu justru adalah usia-usia yang jangankan mau mencari Tuhan, kita pasti banyak aktivitas di luar, banyak kegiatan yang membuat kita mau mencari Tuhan pun sulit. Tapi dikatakan Raja Yosia ini raja, dia tidak kekurangan pekerjaan ya, pekerjaannya banyak sekali pasti. Dia mencari Tuhan dengan
yang ia lakukan? Di tahun ke-12, sekitar umur 20 tahun Yosia, itu ada di dalam Dua Raja-Raja. Kita buka di Dua Raja-Raja ayatnya yang ketiga. Maaf saudara, kita masih di ayat yang sebelumnya di 2 Tawarik yang 34. Itu di usia 20 tahun sekitarnya. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah. Dan kemudian ia mulai mentahirkan Yerusalem pada bukit-bukit pengorbanan dengan menghancurkan semua barang-barang perbuatan penyembahan berhala. Di sini Yosia, ketika ia berusia muda, ketika ia mencari Tuhan, apa yang ia lakukan? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi raja-raja sebelum Yosia ini, saudara, dikatakan raja-raja sebelumnya menyembah berhala. Jadi pada zaman Raja Yosia, raja ini mengajak satu bangsanya untuk berbalik menyembah Tuhan dan berbalik dari segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Segala bentuk penyembahan berhala dihancurkan. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dihancurkan. Untuk kita saat ini, berhala itu kan ada banyak jenisnya. Apalagi anak muda sekarang, apapun segala sesuatu yang kita miliki, yang kita cintai, lebih daripada Tuhan yang kita sembah, itu bisa dikatakan berhala, saudara. Baik itu ramalan, zodiak, apapun itu namanya, klinik atau kepercayaan di luar Tuhan, itu dikatakan adalah bentuk-bentuk penyembahan berhala. Segala sesuatu yang seperti itu mendukakan hati Tuhan. Dan saat ini apa yang dilakukan seperti Raja Yosia ini? Dia menghancurkan segala bentuk penyembahan berhala itu. Dia tahu sesuatu ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan hal selanjutnya dikatakan Raja Yosia ini punya hati untuk rumah Tuhan. Saya ajak saudara buka di Dua Raja-Raja tadi yang ke-22 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini hal selanjutnya setelah ia mencari Tuhan. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asaya bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Selanjutnya hal yang dilakukan oleh Raja Muda ini, saudara, dia punya hati untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini juga berbicara tidak hanya sekedar bangunan fisik seperti kita saat ini berada di gereja. Rumah Tuhan juga berbicara tentang hidup kita, diri kita masing-masing, saudara, di tempat ini. Bukankah dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Ini juga adalah bagian dari rumah Tuhan, di mana tubuh kita, hidup kita yang dikatakan adalah bait Roh Kudus ini adalah tempat Tuhan bertahta. Jadi ketika Raja Yosia ini mencari Tuhan, dia punya hati untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dikatakan di sini dalam tahun ke-18 Raja
Mungkin dari umur yang tadi sekitar 26 tahun dikatakan Yosia mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan pada rumah Tuhan. Jadi ini juga berkata apa saudara bagi kita saat ini? Gimana kita untuk juga mulai memperbaiki diri, berproses. Ketika kita sudah mencari Tuhan, saudara dan saya mencari Tuhan, kita mulai berproses di dalam Tuhan, yaitu hidup kita mulai pelan-pelan dibangun dengan mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Kita mulai mezbah doa, mezbah pujian pribadi ya Tuhan. Untuk Tuhan maksudnya, saudara, pujian untuk Tuhan yang kita bangun pribadi hari-hari. Waktu yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, kita terima firman, kita menyembah bersama-sama, namun masing-masing saudara bangun mezbah pujian dan doa pribadi. Tuhan katakan kalau kita mau berdoa, bagaimana saudara? Tutup pintu, kita berdoa di dalam kamar. Tuhan akan lihat setiap kita yang mencari Dia pribadi, dan kita pasti menemukan karena kita mencari sungguh-sungguh. Dan pada saat rumah Tuhan mulai diperbaiki saudara, di sini dikatakan sebuah perkara besar terjadi. Apa itu? Kita buka di 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-8. Masih di pasal yang sama, 2 Raja-Raja 22, tapi ayatnya yang ke-8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Jadi setelah rumah Tuhan diperbaiki, ada satu hal yang terjadi. Di dalam rumah Tuhan itu ditemukan satu kitab Taurat yang ketika ditemukan, Taurat itu dibacakan di depan raja dan semua pengawal-pengawalnya dan semua yang mendengarnya. Kitab Taurat itu dibacakan, dan sewaktu kitab Taurat itu dibaca dan Raja Yosia mendengar perkataan itu, kita lihat di ayat yang ke-10. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Dan sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Jadi ketika raja ini mendengar bahwa di dalam kitab Taurat itu ada banyak hal yang dilakukan bangsa Israel yang tidak sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan, raja ini langsung mengoyakkan pakaiannya. Dia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia taat. Di sini dikatakan dia mulai meminta petunjuk untuk apa yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan kitab Taurat ini yang tertulis di sana. Jadi raja ini ketika mendengar firman atau Taurat itu dibacakan, dia langsung ambil satu langkah, dia langsung taat. Jadi dikatakan di sini apa ini yang dilakukan Yosia ketika dia taat. Salah satunya ada di 2 Raja-Raja yang ke-23, pasal selanjutnya di pasal 23 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Pasal selanjutnya ya saudara. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis di dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Jadi pada zaman Raja Yosia, Paskah yang sudah ditinggalkan lama sebelum zaman hakim-hakim, di sini dikatakan hakim-hakim raja-raja memerintah, Paskah ini tidak pernah dirayakan. Pada zaman Yosia, Paskah ini dikembalikan kembali. Ini sama halnya dengan kita saat ini saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan,
kita mau taat, kita mau ambil langkah, menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kalau kita hanya mendengarkan tanpa melakukan saja firman, katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi di sini Raja Yosia setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia kemudian mengambil satu langkah untuk taat akan firman yang tertulis saat itu dalam kitab Taurat. Sama seperti kita saat ini, kita mendengarkan firman. Apa yang firman katakan untuk hidup kita semua, saudara, saat ini? Kita mulai langkah kita untuk baca firman Tuhan, untuk kembali cinta firman Tuhan. Kalau kita mencari di dalam firman Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk hidup kita saat ini? Panggilan kita apa, saudara? Kita pasti akan melakukan langkah-langkah selanjutnya berbentuk ketaatan. Apa yang Tuhan mau untuk anak-anak muda saat ini di tempat ini? Apa yang bisa kita ambil, saudara, dari firman Tuhan dalam perenungan singkat kita kali ini? Kita mau sama seperti Yosia, saudara? Amin? Amin. Ini kita mau menjadi orang-orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mencari Tuhan di masa muda, di masa sekarang, bukan saat kita nanti sudah tidak bisa apa-apa, saudara. Itu sudah terlambat. Karena apa yang bisa kita lakukan di masa muda, kita lakukan dengan segera. Sama seperti raja ini, ia melakukannya sedari muda belia, dikatakan. Ia mencari Tuhan dan taat akan firman. Saya percaya saudara di tempat ini saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, saat ini juga kita mau belajar taat, ya saudara. Kita mau belajar pakai hidup kita untuk menjadi satu alat Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui hidup kita, kita mau cari, kita mau lakukan, kita mau pegang firman-Nya, sama seperti Raja Yosia ini, ya saudara. Dia tidak menunda, dia lakukan langkah-langkah selanjutnya, dan dia melakukan apa yang benar, yang tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang ke kiri. Maksudnya dia tetap fokus sama Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak fokus sama Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita terlena, sehingga apa yang harusnya kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak lakukan. Karena hal-hal di luar Tuhan itu pasti sangat menarik bagi kita. Tapi kalau kita taat, sama seperti raja ini, ia dikatakan menjadi orang yang benar di mata Tuhan karena ia taat firman. Ia juga punya hati untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Setiap kita di tempat ini juga rindu, kan saudara, untuk selalu melayani Tuhan dan setia sampai akhir. Tuhan itu punya panggilan buat saudara semua di tempat ini. Tuhan mau setiap kita itu melakukan kehendak-Nya. Jangan tukarkan Tuhan kita dengan apapun, saudara, karena itu sangat berharga. Gak ada yang bisa menggantikannya. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak saudara untuk kembali kita semua menjadi anak-anak yang taat akan firman. Enggak kebetulan, ya, selama 1 bulan terakhir mungkin saudara ada beribadah di tempat ini, firman semua yang dikatakan, semua tentang cinta firman. Ini bukan satu kebetulan. Tuhan mau anak-anak muda ini kembali kepada firman Tuhan, untuk mulai taat akan firman, melakukan kehendak Tuhan melalui talenta, melalui apapun yang saudara bisa lakukan. Karena suatu saat saudara semua yang di tempat ini adalah orang yang dipakai Tuhan nantinya. Karena masa muda itu berharga. Kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, itu akan jadi luar biasa. Amin. Buat firman Tuhan saat ini, saudara, saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan ini, Bapa, menjadi firman yang hidup dan berkuasa atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, pakai kami anak muda di tempat ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu, ya Tuhan. Sama seperti orang-orang yang Kau pilih dan Kau panggil. Saat ini kami pun rindu, Tuhan, untuk Kau pakai hidup kami menjadi alat-Mu, Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau.
Mari Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu mencengkram setiap kami, sehingga kami kuat berjalan Tuhan untuk mengiring Engkau sampai akhir. Dan biarlah saat ini Tuhan, anak muda-Mu di tempat ini diberkati, di dalam talenta, di dalam setiap keahlian Tuhan, untuk mereka dapat dipakai Tuhan nantinya menjadi orang-orang yang bangkit bagi pekerjaan Tuhan dalam generasi dan masa hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang bekerja atas setiap kami, dan kami serahkan firman ini Tuhan untuk termaterai di dalam kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Agus. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, untuk jadwal sudah ada di tempel di belakang. Bisa dilihat masing-masing tugasnya selama 2 bulan. Kemudian iuran seragam nanti bisa menghubungi kakak Maria untuk per bulannya ya, sudah tahu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak muda-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya itu boleh menjadi kesukaan bagi Engkau dan boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kakak Atik yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati dalam keluarganya dan pelayanannya, Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Engkau juga memberkati kami, Engkau tambah-tambahkan talenta bakat yang ada pada kami, sehingga melalui apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan-Mu itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, baik dalam sekolah kami, baik dalam kuliah kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, terlebih Tuhan dalam pelayanan kami. Engkau semakin membuat hari kami semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin maju di dalam Engkau, semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama kami, Engkau memimpin dan menuntun kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.